membahas khusus mengenal ego, ya. Karena ego ini sering salah kaprah, gitu ya. Kalau di dunia spiritual, kebanyakan ini ya ada yang berusaha dihilangkan, ada yang berusaha malah mungkin berusaha dibunuh malah gitu ya si ego ini. Jadi ini jangan salah kaprah gitu ya. Oke. Nah kemarin itu kita ada sesinya itu ini semuanya dalam proses di dunia psikologi namanya realisasi diri, atau di dunia spiritual menuju diri sejati gitu ya. Nah itu sesuatu yang tidak mudah tentunya ya. Cuma kemarin saya mengenalkan dulu lokasinya gitu ya, lokasinya rasanya seperti apa gitu kan. Tapi untuk stay di situ itu tidak mudah ya, karena ketika sudah melek lagi persepsi ya itu sudah bermain lagi. Unconscious ya, personal unconscious kita yang dialami pada masa lalu itu bermain juga gitu. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau sharing dulu sebelum sambil nunggu yang lain gabung biar di flow soalnya. Ada yang mau share dulu hasil latihan kemarin? Boleh, Kang? Iya, gimana? Saya sering keringetan ya sekarang. Sering keringetan, oke. Iya. Tandanya apa makanya menurut Mbak Tuca? Apa selalu memancarkan energi gitu? Oke, terasa fit nggak? Seger sih. Lebih terasa seger, stamina-nya gitu ya. Cuman jadi sering gampang keringetan gitu. Ya nggak apa-apa, sambil penurunan berat badan. Amin. Bakar kalori, detox kali ya gitu kan. Ya itu salah satunya ya indikator bahwa sudah mulai penyatuan dengan diri sejati itu lebih fit ya, antibody pasti bakal lebih kuat, energi juga meningkat. Gitu. Ada yang lain? Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama sorry, Mbak Tuca. Yang lain gimana? Kang Dani, Ya. Iya, saya juga udah coba latihan ya setelah session kita yang minggu lalu. Ya. Rutin. Ya sama, jadi kerasanya itu badan lebih fit. Kemudian juga kalau ada apa aja gitu, saya tinggal bicara sama organ tubuh saya. Kemudian ya alhamdulillah dia ngikutin gitu ya. Sekarang ya lebih ini aja, lebih nyaman aja rasanya gitu. Mungkin itu aja. Oke, baik Kak. Wah itu prestasi itu ya, bagus banget. Jadi sudah paham ya, bisa mengamati 3 komponen diri kita ya, tubuh, pikiran dan perasaan. Iya. Ya, oke, bagus. Yang lainnya? Nggak ada? Oke. Coba kalau Pak Eka ada semacam kesulitan nggak untuk stay-nya itu? Kalau saya pilih waktu-waktunya itu tertentu. Jadi begitu bangun pagi, saya langsung istilahnya meditasi dulu sekitar 10 menit. Jadi suasana juga lebih tenang. Kemudian sebelum tidur saya lakukan itu. Cuma kalau tengah malam ya misalnya setelah Isya gitu itu memang agak sulit karena mungkin karena nggak tahu juga, lebih banyak bayangan yang lain yang jadi susah fokus, agak susah fokus kalau malam-malam hari. Jadi saya pilihnya pagi, kemudian
menjelang tidur, bukan setelah tahajud atau apa, enggak. Jadi di jam-jam itu saya pilihnya, dan lebih efektif rasanya. Oke. Jadi ada waktu tertentu yang lebih nyaman, artinya gitu ya? Iya. Oke. Sip. Oke, terima kasih feedbacknya. Di kemudian hari, bahwa untuk jadi diri sejati itu tidak terbatas ruang dan waktu, jadi bisa kapanpun gitu ya. Itu kita yang perlu pelajari. Oke, kita mulai ya. Oke, pengertian ego dulu ya. Oke, pertama kita perlu paham dulu tentang ego. Ya, jadi ego itu merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ya, itu ego itu merupakan kumpulan-kumpulan itu, ya. Atau artinya ego ada itu karena sebelumnya ada persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar, akhirnya membentuk ego. Jadi ego itu sebenarnya hasil dari rangkaian cerita kita. Ya, ego bekerja pada tingkat sadar, dari ego lahir, perasaan identitas, kontinuitas seseorang ya. Jadi identitas itu dari mulai nama. Ketika dikasih nama sudah berego tuh. Ya, jadi karena di situ kan ada keinginan, ekspektasi orang tua juga ya terhadap anaknya yang di-labeli atau yang diwakili dengan nama ya. Ada keinginan yang atau harapan yang divibrasikan kepada anaknya ya, sehingga ada identitas di situ ya, dan itu juga membentuk ego awal juga ya. Sebenarnya ego itu juga mulai dari janin sih ya. Ego itu mulai dari janin, nanti saya jelasin. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang suatu masyarakat. Jadi ada ego juga dalam bentuk budaya juga ada. Kan ada juga ya keegoan orang Batak, orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Itu juga ada kan ya. Nih, kalau orang Batak begini-begini, keras misalnya gitu kan, dan lain sebagainya lah. Kalau orang Jawa begini-begini, itu kan ego yang ngebentuk ya. Dari mana bentukan itu? Dari tingkah laku, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Ya, ini membentuk karakter-karakter ego-ego di sebuah budaya juga bisa, ya, atau sebuah golongan masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat dia sadar pada dirinya. Jadi, kalau tanpa ego, ya nggak bisa kita hidup di dunia ini, sebetulnya. Ya, karena ego itu adalah wadah untuk bertahan kita hidup. Ya, jadi ego itu kalau kita tuh spirit gitu ya, gitu ya, ketika datang ke mana, ke bumi ini, tentunya perlu ada kendaraan. Nah, kendaraannya tuh ego. Kalau digambarkan itu sebuah kendaraan itu adalah ego. Ya, ada egonya Ferrari gitu kan, karakternya beda tuh ya. Karakter mobil Ferrari itu sama Lamborghini, sama Mercy, sama BMW, sama Mini Cooper, sama Harry gitu ya, yang zaman dulu gitu ya. Itu fungsinya beda-beda, egonya beda-beda. Ya, nanti perannya juga akan menentukan peran juga di situ. Nah, kalau yang
hidden observer yang kemarin kita belajar, ada sebuah pengamat di hidden gitu ya, yang tersembunyi tapi bisa mengamati minimal 3 yang kemarin itu, mengamati jiwa kita dan tubuh kita. Ya, jiwa itu kita fokus di pikiran dan perasaan dulu. Ada yang mengamati kan, dan kita menyadari itu kan. Ya, ada yang mengamati ketiganya. Gitu. Ada hidden observer. Nah, ada dalam keseharian, si mobil ini jalan dengan sendirinya, sehingga tidak terkendali. Jadi maksud mengenal diri sejati kemarin adalah untuk mengendali egonya dengan benar. Ya, sekali lagi bahwa ego itu tidak dihilangkan, tapi perlu dikendalikan oleh diri sejati kita. Ya. Gitu. Nah, ego ini terbentuk ya. Ada yang paling dekat gitu ya. Paling dekat itu namanya personal unconscious ya. Jadi ketidaksadaran secara personal gitu kan, atau lebih banyak dikenalnya alam bawah sadar. Ya. Jadi ini wilayah yang paling berdekatan dengan ego. Dan memang bentukan ego itu dari sini. Ya, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara bisa direpresi atau supresi. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Ya. Dulu merasa sedih, merasa diabaikan, merasa diacuhkan. Ya. Contohnya beberapa orang dulunya itu punya isu merasa tidak bernilai karena orang tuanya dua-duanya kerja ya, dan tidak ada yang namanya waktu yang berkualitas, quality time-nya nggak ada ya. Kalau kerjanya dua-duanya tapi masih ada quality time-nya, ada waktunya mendengarkan buat anak, meskipun cuma 5-10 menit itu nggak oke. Tapi ada beberapa hal itu terabaikan, sehingga anak merasa itu diabaikan dan merasa dia tidak bernilai. Ada juga yang merasa bahwa dirinya pernah dititipkan, ya, atau pernah dikasihkan, misalnya ke orang lain, ataupun meskipun itu saudara, ya, ke uaknya misalnya gitu ya, yang belum punya anak, itu juga ternyata bisa membekas juga. Nah, di situ bisa membuat dirinya tuh secara ego itu lemah karena merasa dirinya tidak bernilai, ya, anggapannya di situ ya, ada emosi-emosi itu. Ya, sekali lagi kalau waktu kemarin saya jelasin bahwa ingatan itu tidak bisa dihapus, tapi emosinya bisa kita ubah. Ya. Terus personal unconscious juga terdiri dari kompleks itu sebenarnya permasalahan-permasalahan ya yang sudah menjadi kumpulan ya, kelompok yang terorganisasi, pikiran-pikiran, persepsi, dan ingatan-ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi. Ya, itu biasanya menjadi namanya kompleks ya, gitu. Ini ada pemetaan mungkin. Jadi kalau kemarin tentang diri sejati, ini ada di self ini ya. Jadi di bawah nih. Dan self ini ya saya ambil dari iCoach, tempat saya belajar di Akademi Psikoterapi Indonesia. Ini petanya Carl Gustav Jung. Ya. Self ini dipetakan sebagai pilot ya, sebenarnya menaungi semua diri kita. Apa yang dinaungi termasuk persona. Persona itu sesuatu kesepakatan sebuah kelompok. Misalnya kalau saya di sebuah acara kawinan pasti pakai batik. Nah, itu personanya pakai batik. Ya, bisa dikatakan ini juga sering dikatakan topeng. Ya. Kalau sebuah acaranya itu misalnya bisnis, pakai jas misalnya, itu juga persona juga. Jadi persona itu adalah permukaan ego sebetulnya, ya, yang bisa dilihat.
Nah, ini ego di sini. Ya, jadi bayangkan kalau kita mau ke diri sejati, the self ini, ya, gimana mau align, ya, mau selaras, segaris, selaras, menyatu dengan the self yang di bawah ini, itu banyak banget prosesnya sebetulnya. Ya, kita perlu membereskan personal unconscious dulu, belum shadow kita, ya, shadow itu hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang mungkin dibenci, yang ditolak, dan lain sebagainya, ya. Belum lagi tentang core image, mana personality itu banyak banget, ya, gitu. Tapi setidaknya yang paling umum di permukaan itu adalah tentang ego. Jadi saya akan bahas ego aja dulu, ya. Cuma ini pemetaan biar jelas aja dulu bahwa untuk menuju diri sejati atau the self atau higher self itu sebenarnya lumayan juga PR-nya, ya. Jadi makanya Jung juga bilang bahwa proses realisasi diri atau penyatuan dengan diri sejati itu, ya, itu proses perjalanan seumur hidup. Ya, banyak banget unfinished business kita soalnya. Ya, belum lagi unfinished business di masa lalu dan unfinished business yang sedang dijalanin. Sehari-hari kita juga kan kadang-kadang ke-trigger dengan beberapa hal. Itu aja sudah menjadi PR baru kan. Gitu. Jadi proses ini adalah proses umur hidup kita. Oke. Oke, ini pemetaannya. Jadi ini persona, ego. Oke, jadi ego itu dari mana asalnya? Ya, jadi ada 3. Ini bukan asalnya dari orang tua, dewasa, atau anak kecil, ya. Jadi ego itu ada 3 kategori. Ada ego orang tua namanya, ego dewasa, dan ego anak kecil. Ya. Jadi ego orang tua biasanya lebih banyak ego tentang menguasai, memerintah, menasehati, ya, nilai-nilai, ya, nilai-nilai juga itu dari ego orang tua. Namanya bukan dari ego orang tua, namanya adalah ego orang tua. Ya. Dan sifat-sifatnya adalah lebih ke aturan-aturan. Tapi kalau ego anak kecil itu tentang kesenangan, pengen cepat kepuasannya tetap terlaksana. Kan itu kalau anak kecil itu kan pengen harus gitu, ya, mengharuskan sesuatu, pengen cepat-cepat itu terwujud gitu kan, ya. Cengeng juga, ya, itu ego anak kecil. Ingin dimengerti. Jadi kalau Anda sekarang masih punya perasaan atau pikiran ingin dimengerti, berarti Anda lagi di ego state, ya, di state-nya ego anak kecil. Ya. Tapi kalau ketika Anda mengatur-ngatur gitu, ya, itu lagi ego state-nya lagi di ego state orang tua, ya. Dan ini tentunya juga ada di dalam pikiran kita terus-menerus. Nah, ego dewasa ini yang menentukan. Jadi ego dewasa ini yang bisa secara bijaksana mengkompromikan antara ego anak kecil dan ego orang tua. Ya, jadi bukan PR, ya. Jadi tujuan kita bagaimana ego kita dewasa gitu, kira-kira. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana ego kita dewasa. Ya, kalau ada teman-teman komunitas di sini suka bilang misalnya turunkan ego, ya, malumin orang lain misalnya. Turunkan ego tuh yang mana? Ya, di duanya ini, anak kecil sama orang tua. Bisa anak kecil tuh bisa jadi dominan atau orang tua yang dominan. Ya. Nah, bagaimana yang dewasa ini, ego dewasa ini yang kita perankan itu melihat keduanya dan mendengar keduanya di dalam alam pikiran kita dan memadukannya. Ya, misalnya memaklumin, gitu kan. Tapi juga memberikan juga porsinya keinginan si anak kecil itu, tapi dengan takaran yang pas. Ya. Dan egonya orang tua dan egonya anak kecil ini
itu tadi sudah disampaikan bahwa terbentuk dari personal unconscious, dari pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman hidupnya, cerita-cerita hidupnya, dan lain sebagainya. Ya, contohnya ketika Anda ingin dimengerti, ya, menjadi pribadi mempunyai ego yang ingin dimengerti, itu punya pengalaman apa, misalnya, ya, karena ego ingin dimengerti ini adalah sebuah rangkaian cerita, nggak ujug-ujug gitu ya, nggak ujug-ujug ada gitu ya. Ini dari mana akar masalahnya? Ya, jadi ingin dimengerti itu biasanya secara self love, ya, itu kurang di masa lalunya, sehingga dia terus meminta perhatian. Karena dulu merasa kurang dipeluk, misalnya, kurang diperhatikan, sehingga kekurangan itu diminta sampai sekarang. Ya. Kalau ego orang tua, ya kita juga menyerap perilaku-perilaku orang tua kita dulu, bisa guru juga, ya, orang-orang dewasa yang interaksi sama kita, bahwa perilaku-perilaku orang tua itu, misalnya mengatur, ya, mengharuskan sesuatu, ya, tidak boleh dibantah, misalnya, ya, itu kita menyerap informasi-informasi itu sehingga kita mempunyai ego orang tua, ya. Jadi keduanya itu bisa bukan dihapus atau dihilangkan, tetapi diajak negosiasi, ya, atau diseimbangkan dan dikompromikan oleh ego dewasa. Jadi kita mempunyai ego dewasa saja itu sebuah prestasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ego yang dewasa? Nah, ego dewasa ini secara pengalaman saya pribadi itu perlu dibimbing sama the self yang tadi, atau diri sejati. Ya. Jadi ketika kita memandang atau mengamati ego kita, jadi kita kayak melihat ego yang mau menentukan, ego dewasa ini, dan dia sedang memilih dan mendengarkan keduanya, ego anak kecil dan orang tua, ya, kita kasih semacam panduan, bimbingan untuk bisa menjadi menentukan atau memutuskan sesuatu yang lebih bijak, kira-kira gitu. Jadi apakah ego perlu dihilangkan? Ya, apakah perlu dihancurkan? Bagi saya enggak. Ya, jadi sesufi-sufinya orang, ya, pokoknya spiritualnya juga orang, itu ego nggak mungkin hilang. Selama tubuh ada, ego itu ada. Ya, Anda perlu makan, gitu ya, Anda perlu minum, Anda perlu, meskipun cuma selai pakaian, tetap aja Anda perlu punya pakaian. Itu juga bisa jadi identitas atau buat melindungi diri, dalam arti buat bertahan hidup. Ya. Jadi ego itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan dengan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi ego itu adalah alat sistem kepribadian untuk bertahan hidup, yang saya jelaskan tadi. Dia juga wadah untuk berekspresi, ya, dan membangun konsep kepribadian diri. Jadi tanpa ego, spirit nggak bisa berekspresi. Kan kita kan diri sejati kita kan spirit. Kalau tanpa ego, ya kita tidak ada ekspresinya. Ya, sedangkan ego itu kan tadi kan ada persona juga, ya, di permukaan luarnya. Gitu. Kalau lebih dalam lagi, kita kan lagi mengalami Tuhan nih, gitu ya. Di dunia ini, Tuhan tuh lagi mau berekspresi, gitu kan. Kalau langsung Tuhannya sendiri berekspresi, gimana caranya? Kita
kan lebih ke spirit, percikannya. Tahulah kita spiritnya lah, percikannya aja minimal ya. Percikannya yang sedang mengalami di sini nih, perjalanan di dunia ini. Kan perlu ada media. Karena kalau percikannya sendiri yang langsung berekspresi, bubar jalan tuh mungkin ininya hancur nih gitu ya, dunia ini gitu ya, dengan energinya saja. Jadi perlu ada media yang lebih downgrade lah gitu. Oke, ego itu ada yang lemah. Ya tadi ya lemah itu contohnya yang ketrigger sedih misalnya, terus ketika ada tantangan takut, ya bukannya menghadapi malah lebih melarikan diri dari sebuah tantangan, itu berarti egonya lemah. Ego lemah juga bentukan-bentukan dari pengalaman hidupnya. Misalnya dulunya sering disalahkan, ya apa yang diucapkan sering salah, gitu kan, sering dibentak dan lain sebagainya. Jadi konsep kepribadian yang tadi itu lemah jadinya, karena selalu diintervensi misalnya oleh orang tuanya, oleh gurunya, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga secara konsep kepribadian itu lemah, ya, karena jarang memutuskan sendiri, jarang didengarkan, jarang diterima. Contohnya adalah film Joker. Ya, jadi konsep kepribadiannya sudah lemah, sudah hancur. Jadi dia akhirnya menjadi psikosis malahan ya, jadi punya penyakit mental gitu. Ya. Tapi ini bisa kalaupun iya juga bisa disembuhkan ya, dengan terapi yang intens. Ya. Ego pun bisa dikuat juga. Ya, jadi ketika ego ini kuatnya segimana sih yang sehat gitu kan. Jadi kalau anak dimanja semuanya keputusannya benar ya, menurut pokoknya orang tuanya memanjakan dia, dan apapun keputusan dianggap benar oleh orang tuanya, itu egonya jadi kuat. Tapi ketika kelebihan, terlalu dimanja, dia akhirnya tidak mempedulikan orang sekitarnya, tidak berempati. Ya. Jadi ego kuat ini bagus asal pas. Ya, ada empatinya juga. Dia juga malah bisa jadi ego kuat yang tadi dimanjakan sebenarnya lemah juga. Kenapa? Karena mempunyai dia tidak mampu menerima ketika dia disalahkan. Itu egonya lemah. Jadi seseorang yang tidak mampu menerima kesalahan, yang tidak mengakui kesalahannya, ya, itu menjadi menjadi lemah. Jadi ego yang kuat itu dia bisa menghadapi tantangan, bisa bisa menjalani solusi atau menemukan solusi, dan dia menerima juga, mengakui jika dia sudah salah.